Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elfri dengan NIM 18060065. Di sini tugas ini yaitu menjelaskan materi dari Ekonomi Pertanian 2, yaitu tentang bab 9, yaitu tentang transformasi pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Yang pertama, langsung saja, arti penting kemajuan sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Lebih dari 2,5 miliar orang di negara-negara dunia ketiga hidup dengan bekerja keras menggarap lahan pertanian yang kurang memberikan hasil yang memadai untuk menunjang kehidupan mereka sehari-hari. Dalam pembangunan ekonomi secara tradisional, peranan pertanian hanya dianggap pasif dan sebagai unsur penunjang. Peran utama lahan pertanian hanya sebagai penyedia tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah dalam jumlah yang cukup untuk ekonomi industri yang sedang berkembang, yang dinobatkan sebagai sektor unggulan dinamis dalam strategi pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Dewasa ini kebanyakan ekonomi pembangunan menganut konsensus bersama bahwa sektor pertanian tidak lagi memainkan peranan pasif dan sebagai pendukung belaka. Justru perekonomian pedesaan pada umumnya dan sektor pertanian khususnya harus memainkan peran penting dalam strategi pembangunan ekonomi apapun, terutama bagi negara-negara berkembang berpendapatan rendah. Satu strategi pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas pertanian dan ketenaga kerjaan paling tidak memerlukan 3 unsur perlengkapan dasar, yakni yang pertama, percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan insentif harga yang khusus dirancang untuk meningkatkan produktivitas petani kecil. Yang kedua, peningkatan pertanian domestik terhadap output pertanian yang dihasilkan dari strategi pembangunan perkotaan yang berorientasi pada tenaga kerja. Serta yang terakhir, yang ketiga, diverifikasikan kegiatan pembangunan daerah pedesaan yang bersifat padat kaya, yang secara langsung dan tidak langsung akan menunjang dan ditunjang oleh masyarakat pertanian. Karena itu, pada skala yang lebih luas, pembangunan sektor pertanian dan daerah pedesaan kini diyakini sebagai industri pembangunan nasional secara keseluruhan oleh banyak pihak. Harus diingat bahwa tanpa pembangunan pedesaan terintegrasi, pertumbuhan industri tidak akan berjalan dengan lancar, dan walaupun bisa berjalan, pertumbuhan industri tersebut akan menjadi berbagai ketimpangan internal yang sangat parah dalam perekonomian itu. Yang kedua, pertumbuhan pertanian, kemajuan di masa lalu dan perubahan di masa sekarang. Tren dalam produktivitas pertanian, kemampuan produksi pertanian untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk dunia yang dinilai mengagumkan, yang membuat prediksi non Malthus bahwa kerawanan pangan global akan terjadi sekarang meleset. Dan yang sebenarnya yang membuka jalan ini adalah berkat hasil output pertanian di negara berkembang. Berdasarkan perkiraan Bank Dunia, negara-negara berkembang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dalam nilai output pertanian. Berkebalikan dengan histori output pertanian di negara-negara maju pada tahap awal pertumbuhan mereka yang selalu berkontribusi paling tidak sebanyak total output dengan porsi tenaga kerja yang terlihat dalam kegiatan ekonominya. Kenyataannya bahwa lapangan kerja pertanian saat ini di negara-negara berkembang jauh lebih tinggi ketimbang output pertanian, mencerminkan rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja dibandingkan bidang manufaktur dan perdagangan, kegagalan pasar, dan kebutuhan akan kebijakan pemerintah. Penyebab utama dari semakin memburuknya kinerja pertanian di negara-negara berpendapatan rendah adalah terabaikannya sektor yang sangat penting di dalam perumusan prioritas pembangunan oleh pemerintah di negara-negara berkembang itu sendiri. Terabaikannya sektor pertanian dan bias terhadap investasi dalam perekonomian industri perkotaan yang menyertai pada gilirannya pada ditelusuri secara historis dari penekanan yang salah, kecepatan industrialisasi melalui substitusi impor dan pendapatan nilai tukar
yang selalu tinggi, yang sangat populer selama beberapa dasawarsa sesuai Perang Dunia Kedua. Namun, pemerintah juga memiliki peran dalam sektor pertanian karena peran pentingnya dalam pemberatasan kemiskinan, dan sebagian besar dari kalangan miskin dunia berasal dari kelompok petani. Kemiskinan itu sendiri mencegah para petani memetik manfaat dari peluang yang dapat mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Dengan minimnya agunan, mereka tidak mampu mendapatkan kredit kecil. Dengan minimnya kredit, para petani mungkin harus mengeluarkan anak mereka dari sekolah sehingga menawarkan kemiskinan pada generasi berikutnya. Dengan minimnya kesehatan dan gizi yang baik, mereka mungkin tidak akan mampu bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan layanan kesehatan dan gizi yang lebih baik. Dengan informasi minim dan pasar yang hilang, mereka tidak bisa mendapatkan asuransi. Dengan ketidakadaannya asuransi, mereka tidak bisa menghadapi resiko karena berada dalam kondisi di bawah pola hidup subsisten. Tanpa adanya perantara, para petani tidak bisa berspesialisasi. Kondisi petani yang di pinggiran secara sosial atas dasar etnis, kota, bahasa, atau gender, mereka terhambat untuk mendapatkan peluang yang membuat mereka tetap terpinggirkan. Selanjutnya, yang ketiga, struktur sistem agraria di negara-negara berkembang. Tiga sistem pertanian. Yang pertama, satu, dalam negara-negara yang disebut dalam laporan World Development Report dari Bank Dunia, sebagai negara berbasis pertanian, pertanian masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi, meskipun dalam hal ini terjadi karena para petani mencakup porsi yang lebih besar dalam GDP. Yang kedua, sebagian besar penduduk desa di dunia, sekitar 2,2 miliar jiwa, tinggal di negara yang tidak dikategorikan dalam laporan itu sebagai negara yang sedang bertransformasi, di mana porsi kalangan miskin yang tinggal di pedesaan sangat tinggi, rata-rata hampir 80%, tetapi sektor pertanian sekarang hanya berkontribusi kecil pada pertumbuhan GDP kira-kira 70%. Yang ketiga, di negara-negara yang disebut dalam laporan itu sebagai negara terurbanisasi, migrasi desa kota telah mencapai titik di mana setengah atau lebih kalangan miskin ditemukan di wilayah perkotaan, dan sektor pertanian bahkan berkontribusi lebih sedikit terhadap pertumbuhan output. Walaupun dari hari ke hari, perjuangan untuk mempertahankan hidup tetap mewarnai kehidupan dan sikap para petani miskin di negara-negara Amerika Latin ataupun di Asia, termasuk juga Afrika, walaupun struktur kelembagaannya pedesaan agak berbeda. Namun, karakteristik sistem agrarianya ternyata sangat berbeda. Di negara-negara Amerika Latin, derita para petani berurat akar pada sistem latifundio, minifundio, atau yang akan dijadikan selanjutnya. Di Asia, permasalahan utama adalah lahan garapan yang terpecah-pecah menjadi bagian kecil yang sempit dan sangat padat. Rata-rata luas lahan pertanian di Amerika Latin jauh lebih besar dibandingkan di Asia. Di semua negara yang disurvei, rata-rata lahan pertanian dalam kondisi operasional berada di bawah 4 hektar, dengan luas lahan di Indonesia hanya 1,1 hektar. Sebaliknya, rata-rata luas lahan pertanian dengan kondisi operasional di negara-negara Amerika Latin menurut survei berkisar dari 6,9 hingga 214,1 hektar. Meskipun demikian, sejumlah besar petani di Amerika Latin memiliki lahan kurang dari 5 hektar, meliputi 36,8 lahan pertanian di Brazil dan 78,0% lahan pertanian di Peru. Hal ini mungkin karena sebagian besar tanah pertanian dikuasai oleh para petani besar atau tuan tanah di Amerika Latin. Pola agraria di Amerika Latin, kemajuan dan tantangan kemiskinan yang masih ada. Di Amerika Latin, seperti halnya di Asia dan Afrika, struktur agraria bukan hanya merupakan bagian dari sistem produksi, tapi juga merupakan karakteristik
dasar dari organisasi ekonomi, sosial, dan organisasi politik dalam kehidupan pedesaan secara keseluruhan. Struktur agraria yang berlaku di kawasan Amerika Latin sejak masa kolonial adalah pola pertanian dualisme yang dikenal dengan pola latifundio-minifundio. Pada dasarnya, latifundio adalah kepemilikan tanah yang sangat luas. Latifundio biasanya didefinisikan sebagai pertanian besar yang bisa mempekerjakan lebih dari 12 orang pekerja dan beberapa bahkan sampai ribuan orang. Sebaliknya, minifundio adalah unit usaha pertanian terkecil. Minifundio didefinisikan sebagai pertanian yang sangat kecil yang hanya dapat memberikan pekerjaan bagi satu keluarga atau 2 orang pekerja, mentransformasikan ekonomi permasalahan dan lahan pertanian di Asia. Masalah pokok bidang pertanian yang ada di Asia adalah banyaknya orang bekerja pada lahan yang sangat sempit. Sebagai contoh, luas lahan yang biasanya ditanami di India, Cina, Bangladesh pada tahun 1994 masing-masingnya hanya 0,19, 0,8, dan 0,7 hektar per kapitanya. Sebenarnya, struktur pertanian tradisional di Asia sudah tertata dengan baik sesuai dengan karakter masyarakat pedesaan tradisional sebelum bangsa dari bangsa Eropa datang. Kedatangan bangsa Eropa membawa perubahan besar pada struktur agraria tradisional, di mana dalam hak kepemilikan, sistem penggunaan, dan kepemilikan lahan pribadi lebih diutamakan dan terus diperkuat dengan berbagai peraturan, dan timbullah beberapa konsekuensi dari pelaksanaan sistem, diantaranya adalah tuan tanah, petani penyakap, petani penggarap, dan rentenir. Pertanian subsisten dan perluasan perdagangan di Afrika. Pertanian subsisten adalah pertanian swasembada di mana petani fokus pada usaha membudidayakan bahan pangan dalam jumlah yang cukup untuk mereka sendiri dan keluarga. Karakteristik pertanian subsisten dengan produktivitas yang rendah dan kebanyakan petani Afrika merupakan akibat kombinasi dari ketiga kekuatan historis yang membatasi pertumbuhan output pertanian. 1. Meski banyak lahan subur yang berpotensi untuk bercocok tanam, hanya sebagian kecil ditanami dan disiangi petani. Jika hanya menggunakan peralatan tradisional seperti kapak, bajak berganggang pendek, pisau, dan lain-lain. Terus yang kedua, perladangan berpindah, di mana pembudidayaan lahan hingga kesuburan menurun kemudian berpindah ke lahan baru, sementara membiarkan lahan yang sudah ditanami agar kesuburan meningkat dan dapat ditanami kembali. Kemudian yang terakhir, tenaga kerja sangat langka selama masa tersibuk pada musim tanam, yaitu masa penyiangan, penanaman, sedangkan pada waktu-waktu lainnya tenaga kerja justru dalam kondisi setengah menganggur. Selanjutnya 4. Peran penting perempuan. Aspek penting yang sering terlewatkan dalam sistem agraria negara-negara berkembang terutama di Asia dan Afrika adalah kaum perempuan dalam produksi pertanian. Dalam beberapa kasus, perempuan melakukan sekitar 70% tugas pertanian dalam satu kasus, bahkan hampir mencapai 80% dari keseluruhan pekerjaannya. Pada umumnya, yang dikerjakan adalah pekerjaan-pekerjaan kasar dengan menggunakan peralatan yang serba sederhana atau bahkan primitif dan memerlukan banyak waktu sekedar untuk mencukupi kebutuhan subsisten keluarganya. Sementara laki-laki atau suami mencoba mencari pekerjaan di perkebunan atau di kota-kota dalam rangkaian memperoleh penghasilan. Penelitian baru menunjukkan adanya kondisi kemiskinan waktu bagi perempuan. Berbagai hasil studi mengenai alokasi waktu perempuan dalam mengerjakan berbagai tugas tersebut akhirnya mengukuhkan pengakuan mengenai betapa besarnya dan pentingnya kontribusi perempuan dalam perekonomian pedesaan. Selama ini, kaum perempuan telah memberikan kontribusi yang besar dan penting dalam ekonomi pertanian.
khususnya dalam sektor tanaman komersial atau tanaman yang dibudidayakan untuk kepentingan pasar. Meskipun produksi dan laba hasil penjualan tanaman komersial pada umumnya berada di kendali laki-laki, perempuan yang melakukan tugas penyiangan dan pemeliharaan. Karena partisipasi aktif perempuan sangat penting bagi kemakmuran masyarakat pertanian, maka rancangan kebijakan harus memastikan bahwa perempuan bisa mendapatkan manfaat yang setara dari upaya pembangunan. Selanjutnya, makroekonomi dari pelaku petani dan pembangunan pertanian. Modernisasi pertanian dalam sistem perekonomian pasar campuran di berbagai negara berkembang juga dapat dijelaskan sebagai suatu proses transisi yang berkelanjutan secara bertahap, tetapi berkelanjutannya yakni dari pola produksi subsisten menjadi sistem pertanian yang terverifikasi dan terapresiasi. Transformasi pada pertanian tradisional seringkali membutuhkan, selain mengadaptasi struktur pertanian dalam rangka memenuhi tuntutan akan produksi yang lebih besar, perubahan yang mempengaruhi seluruh struktur sosial, politik, dan kelembagaan pedesaan. Tanpa perubahan-perubahan tersebut, pembangunan pertanian ini akan terus tertinggal jauh atau kemungkinan besar hanya akan memperbesar ketimpangan antara pemilik lahan luas yang kaya dan berkuasa dengan para petani kecil, penggarap, penyangkap, dan buruh tani yang tidak memiliki lahan sama sekali. Beberapa gagasan mengenai ekonomi pertanian subsisten dibahas oleh teori dua faktor neoklasik mengenai produksi, di mana lahan dan mungkin juga modal bersifat tetap. Tenaga kerja adalah satu-satunya input variabel dan keuntungan dimaksimalkan secara spesifik. Teori ini memberikan alasan ekonomis bagi produktivitas rendah yang dimana diamati dalam pertanian tradisional dalam bentuk hukum hasil produktivitas final yang semakin menurun. Sayangnya teori ini tidak mampu memberikan satu penjelasan yang memuaskan mengenai mengapa petani seringkali menolak investasi teknologi dalam produksi pertanian, pengenalan bibit-bibit baru, atau tanaman komersial yang berbeda. Oleh sebab itu, usaha pertanian subsisten mempunyai risiko yang sangat tinggi dan penuh ketidakpastian. Dan hal ini makin diperparah dengan kenyataan bahwa kehidupan manusia turut dipertaruhkan. Berbagai program untuk meningkatkan produktivitas pertanian bagi para petani kecil di Afrika dan tempat lain tidak berhasil karena gagal memberikan jaminan yang memadai agar para petani lebih kuat menghadapi risiko hasil panen yang rendah. Terlepas dari apakah risiko tersebut benar-benar terjadi atau tidak. Di beberapa wilayah Asia dan Amerika Latin di mana pertanian memiliki kinerja yang buruk, penelitian yang mendalam tentang mengapa para petani kecil seringkali enggan menanggapi peluang ekonomi yang tampak jelas-jelas seringkali mengungkapkan bahwa yang pertama, pihak tuan tanahlah yang memperoleh seluruh atau sebagian besar manfaat. Yang kedua, para petanilah yang akan memperoleh keuntungan. Yang ketiga, harga yang dijamin oleh pemerintah tidak pernah dibayarkan. Yang keempat, input komplementer, pupuk, pestisida, saluran irigasi, kredit lunak, dan sebagainya tidak pernah terrealisasikan atau penggunaannya lebih problematis daripada yang diperkirakan pihak luar. Di wilayah di mana reformasi penggarapan lahan dirancang dan diberlakukan secara baik, yang memberikan petani penyangkap bagian yang lebih besar atas hasil panen dan jaminan dari pengurangan lahan, maka hasilnya bukan saja pendapatan yang lebih tinggi bagi petani penggarap, melainkan juga di sisi lain yang lebih tinggi. Contohnya, yang paling jelas adalah reformasi kebijakan penyikapan yang diberlakukan negara bagian India
Bengal Barat pada akhir tahun 1970-an. Jika seorang petani mengharap menghadapi pemilik lahan, ia bukan hanya menghadapi orang yang harus dia bujuk agar bersedia mempercayakan lahannya, tetapi juga calon majikan atau calon penyedia pinjaman dan sekaligus calon pembeli atas seluruh hasil panen yang menjadi bagiannya. Kondisi inilah yang lazim disebut sebagai pasar-pasar faktor produksi yang saling berkaitan, yang saling memberikan peraturan tanah sumber daya, monopoli dan monopsoni yang begitu besar. Pola pertanian terdiverifikasi atau pertanian campuran yang merupakan tahap perantara yang harus dilalui dalam proses transisi dari pola produksi subsisten menjadi produksi yang terspesialisasi. Pada tahap ini, tanaman pangan pokok tidak mendominasi output pertanian dan jenis-jenis tanaman komersial baru seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kopi, teh, dan petroleum sudah ditanam dan disertai pula dengan peternakan sederhana. Kegiatan-kegiatan baru ini dapat mengisi kekosongan dalam waktu kerja petani pada masa ketika pengangguran tersebut terjadi. Dalam pola pertanian terspesialisasi, pengadaan bahan pangan juga keperluan keluarga dan sejumlah surplus yang dapat dijual tidak lagi menjadi tujuan pokok. Alih-alih kriteria tersebut berhasil adalah keuntungan komersial dan hasil maksimum per hektar lahan yang dapat dari sumber daya alamiah dan sintetis menjadi objek dari kegiatan pertanian. Singkatnya, produksi diajukan untuk keperluan pasar. Selanjutnya, kebutuhan inti dari suatu strategi pembangunan pertanian dan pedesaan. Yang pertama, perbaikan skala kecil. Teknologi dan inovasi adalah dua sumber utama informasi teknologi yang dapat meningkatkan hasil pertanian. Sayangnya, di pihak lain, kedua hal tersebut membuka dampak negatif terhadap pembangunan pertanian. Hal yang pertama adalah pengenalan mekanisme pertanian guna menggantikan tenaga kerja manusia. Hal kedua, kebijakan kelembagaan dan harga menyediakan insentif ekonomi yang diperlukan. Syarat-syarat pembangunan pedesaan. Yang pertama, reformasi pertanahan. Struktur usaha tani dan pola penggarapan lahan terus disesuaikan dengan sasaran ganda, yaitu peningkatan produksi pangan dan mendorong distribusi manfaat kemajuan pertanian yang lebih luas sehingga mempercepat proses pemberantasan kemiskinan. Selanjutnya, kebijakan mendukung. Manfaat penuh dari pertanian berskala kecil tidak bisa diwujudkan tanpa adanya sistem pendukung dari pemerintah yang memberikan insentif, peluang ekonomi, dan akses kredit serta input yang diperlukan untuk memungkinkan petani pembudidaya kecil memperluas output dan produktivitas mereka. Tujuan-tujuan pembangunan. Pembangunan desa meskipun sangat bergantung pada kemajuan pertanian kecil, menyiratkan hal lain yang meliputi upaya untuk meningkatkan pendapatan real desaan, baik di sektor pertanian maupun non-pertanian, melalui penciptaan lapangan kerja, industrialisasi pedesaan, dan peluang non-pertanian lainnya, serta penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, dan gizi penduduk, dan penyediaan berbagai layanan sosial dan kesejahteraan terkait. B. Berkurangnya ketimpangan distribusi pendapatan di pedesaan dengan perkotaan. C. Perhatian khusus pada kebutuhan pelestarian lingkungan, membatasi perluasan lahan pertanian ke areal hutan dan daerah yang rentan lainnya, dan di pengembangan kapasitas sektor pedesaan guna menopang dan memperlancar langkah-langkah perbaikan tersebut dari waktu ke waktu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai materi ini. Saya akhiri dengan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.